Kasih Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mungkin bisa dipenuhi dulu yang bagian depan. Minta tolong agak maju ke depan. Biar jangan terlalu kereta-keretaan. yes. Iya, kita akan memulai ibadah kita di saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita masing-masing, dan terlebih khusus bagi kehidupan perjalanan pelayanan Gereja Baptis Gloria Kayen sehingga boleh tiba di usianya yang ke-44. Saat ini kita akan mengadakan ucapan syukur. Ibadah ucapan syukur, kita siapkan hati kita. Kita dengarkan panggilan berbakti yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dan bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher juga, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan nyanyian pujian 166 Esala Dasar Gereja. Yesus
memberkati. Dalam doa supaya Tuhan memberkati acara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang langsung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan pada sore hari ini, pada hari ini Kau kumpulkan jemaat Gloria Kain pada malam hari ini untuk ibadah syukur memperingati hari ulang tahun jam 4 ini yang ke-4. Terima kasih atas pemeliharaan yang luar biasa untuk gerejamu dan jemaat di tempat ini. Biar jemaat ini akan semakin setia dan mengasihi ya Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan akan memimpin acara ibadah syukur pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya. Tiba-tiba habis amin langsung ada berkat Tuhan. Berarti menandakan kalau gereja ini diberkati Tuhan. Amin. Ya. Ya. Gereja Tuhan hadir di tengah-tengah masyarakat tentunya untuk menjadi berkat, menjadi terang, garam dan terang bagi dunia. Untuk itu kita diminta agar terus menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya dan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan angkat pujian dari nyanyian pujian Maju Terus. Nyanyian pujian nomor 251, Maju Terus. Wahai kau
mempersilakan untuk duduk kembali. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Jemaat Bapak Pendeta Campur Arismanto. Namun sebelumnya untuk menyiapkan hati kita angkat pujian bukti kebesaran. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur Engkau yang sudah memulai Jemaat Gloria Kayen.
Engkau yang memperlengkapi jemaatmu dengan pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, dengan pribadi-pribadi yang rela mengabdi, sehingga gerejamu ini berdiri sampai hari ini. Usia ulang tahun ke-44 menjadi rasa hormat dan kagum serta syukur kami kepada Allah yang hidup. Karyamu, mujizatmu, penyertaanmu nyata dan ajaib dalam kehidupan gerejamu, Gloria Kayu. Kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan menambahkan rasa syukur kami ketika kami melihat perjalanan sejarah dari gerejamu. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan sehingga kami dapat memahami dan dapat menjadi pelaksana dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Semua baik dan sehat kabarnya. Puji Tuhan. Amanah dalam berjemaah. Amanah Tuhan Yesus bagi gerejanya, bagi gereja Gloria Kayu. Nah, firman Tuhan yang mendasari renungan, firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ketika memulai jemaat di Efesus, di ruang kuliah Tiranus, dia mengajar 2 tahun lebih. Ketika dia berpamitan dengan jemaat di Efesus, dia mengumpulkan para penatua, orang-orang yang dipercaya untuk membangun jemaat. Dalam pamitannya itu mereka, para penatua, bersedih. Jangan-jangan kita tidak bisa lihat Rasul Paulus. Setelah lama dia mengirim Timotius untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Nah, ini surat penggembalaannya kepada Timotius, anak rohaninya. Dia katakan bahwa kalau aku terlambat datang, bisa jadi dia tidak akan datang karena menghadapi eksekusi di Roma. Tetapi dia mempercayakan kepada Timotius yang sedang menggembalakan jemaat di Efesus, bahwa jemaat yang dimulai oleh Roh Kudus, jemaat yang dibangun dengan nasihat firman Tuhan, ajaran sehat, jemaat yang dibangun dengan pokok-pokok iman Kristen, itu akan berdiri menjadi jemaat yang kokoh, yang teguh. Bahkan pada waktu itu di Asia Kecil tersiar kabar tentang Injil keselamatan. Paulus memulai dengan hal yang sederhana, seperti Musa ketika memimpin bangsa Israel, memulai dengan yang sederhana, bahkan dengan ketakutan. Ketika melewati laut Teberau, semua ragu, semua takut. Tetapi ketika laut itu terbelah, bangsa Israel bisa melewatinya. Demikian pula perjalanan umat Tuhan dalam gerejanya. Rasul Paulus mulai jemaat di Efesus dimulai dari sederhana di ruang kuliah Tiranus sederhana. Jemaat diajar, dilatih melayani, diutus sampai berdiri gereja. Demikian pula jemaat Gloria Kayu.
Satu jemaat yang terdiri dari orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Semuanya mengasihi Tuhan. Semua adalah pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan Tuhan. Semua adalah pribadi-pribadi yang bersuka cita karena mempunyai keyakinan keselamatan. Sesuatu mulai yang sederhana. Dulu tidak semegah ini bangunannya ya. Dulu ketika ketika sudah semua jemaat banyak, kok jendelanya anginnya kurang banyak, kasih kipas. Jangan-jangan nanti masuk angin, gitu ya. Setelah semakin banyak kok kipas angin tidak memadai, nanti pasang AC ya. Oh, jangan nanti dingin. Sekarang kalau AC-nya dimatikan semua pasti berprotes ya. AC-nya kok nggak diuripi ya gitu. Itu menunjukkan bahwa dari yang sederhana Tuhan memberkati akhirnya berdiri sebuah jemaat lokal Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen 44 tahun membuktikan pertolongan Tuhan, membuktikan berkat Tuhan secara nyata dan ajaib ya. Dulu waktu saya kesini Davi masih kecil ya, mana Davi masih kecil. Sekarang sekarang nggak bisa ngalahin saya. Dulu Albert mana Albert? Kok nggak lihat Albert saja. Lari namanya. Sekarang anteng ya. Nah itu perubahan demi perubahan terjadi. Sukacita demi sukacita terjadi. Sebenarnya merayakan atau ibadah syukur ulang tahun gereja itu adalah ibadah syukur merayakan pertolongan Tuhan. Kita semuanya diberkati. Dulu PA ceritanya pakai daun pisang ya kalau hujan-hujan. Sekarang mobil ngantri ya. Siapa mau nunjuk mau barangnya. Diberkati Tuhan. Kita juga mensyukuri ya, ini saya cari di media sosial ketemu foto-foto yang pernah menggembalakan jemaat Gloria Kayen. Saya mirip menteri ya. Luar biasa ini para hamba Tuhan yang memberkati gereja Gloria Kayen. Kita mensyukuri. Kalau ditulis lagi lebih banyak ya. Para sesepuh gereja, pribadi-pribadi yang penuh cinta kasih melayani Tuhan bersama-sama. Sehingga kita sebenarnya merayakan 44 tahun itu hanya bersyukur saja, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya menangi zaman pena ya. 10 tahun saya melayani bersama Bapak Saudara. Itu masih titik-titik ya, belum sampai ya. Puji Tuhan. Kita diberkati bersama-sama, kita melayani Tuhan. Nah inilah amanah dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Rasul Paulus ketika dia meninggalkan Efesus dan dipercayakan kepada Timotius, lalu dia memberi kabar kepada Timotius, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ada satu amanah tanggung jawab tugas yang diberikan. Dan meskipun amanah tanggung jawab itu berat, tetapi kalau dilaksanakan dengan sukacita itu membahagiakan, senang. Tidak ada kata berat. Yang ada adalah ayo kita takmum bersama-sama. Bersama-sama kita melayani Tuhan di gereja Gloria Kayen. Jemaat lokal yang sederhana, kita kan sederhana sebenarnya. Tapi dari kesederhanaan itu kita saling mendoakan, saling menguatkan. Sehingga saya dan saudara itu sebagai murid-murid Tuhan, kita juga merenungkan ketika Tuhan Yesus memberi amanah kepada murid-murid pada waktu itu. Murid-murid yang baru saja kehilangan Yesus karena mati disalib, lalu bahagia melihat Yesus dibangkitkan, mau ditinggal pulang ke surga. Diberi amanah, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Janjinya apa? Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman.
Kita meyakini bahwa gereja Gloria Kayen adalah gereja yang terus ada sampai nanti hari pengangkatan. Sampai nanti Tuhan angkat gerejanya. Saya sekarang 48, 20 tahun lagi entah kayak apa ya. Kita bisa meyakini dan mendoakan bahwa gereja ini tetap ada. Ada generasi Davin, ada generasi Albert, ada generasi Bella, ada generasi Gwen. Gwen ini mamaknya saya memberkati pernikahannya. Luar biasa. Bahagianya hamba Tuhan seperti itu. Setelah minggu diajak, sampai mereka dewasa menikah ya dinikahkan. Punya anak, serahkan anak di hadapan Tuhan, hamba Tuhan. Dan amanah itu menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Sehingga kita berkata bahwa apa saja sih Tuhan, bagi gereja Gloria Kayen amanahmu itu seperti yang firman Tuhan sampaikan tadi. Dan Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, diberi amanah itu loh jemaat Efesus. Jemaat yang sederhana, jemaat yang terbatas. Tapi jangan anggap jemaat sederhana terbatas ini sebelah mata. Dia adalah umat tebusan Allah yang dibayar dengan darahnya yang mahal ya. Kita ini bukan umat murahan ya, tapi kita ini berharga di mata Allah. Oleh darah Yesus, oleh kematiannya. Sehingga saya dan saudara ini adalah umat pilihan Allah. Kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Yang pertama, ayo kita bangun. Kita ini adalah keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Yang pertama, amanah yang diberikan Rasul Paulus pada waktu itu kepada Timotius adalah gembalakanlah umat Tuhan ini. Mereka adalah keluarga Allah. Keluarga Allah kadang-kadang itu kita nggak ada sangkut pautnya ya. Beto simbah ya, Tapi namanya keluarga Allah, kita disatukan oleh apa? Oleh Allah di dalam kelahiran baru kita, di dalam Tuhan Yesus. Saya sama Apros lebih beda jauh, dia dari Nia, saya dari Banyuwangi ya. Tapi dia saya anggap sebagai anak rohani saya. Kamu yang baptis saya juga ya, apa saya baptis, dibaptis, senang rasanya, anak rohani. Kita ini keluarga. Amanah yang pertama dalam merayakan ulang tahun ke-44 ini, kita harus tanamkan dalam diri kita ini keluarga. Keluarga yang bagaimana yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu memiliki nilai-nilai hidup sebagai keluarga Allah, di mana gembala itu mengawasi dirinya sendiri dan mengawasi ajarannya. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya berkhotbah, saya mengajar, saya mengawasi diri. Yang saya ajar adalah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang saya ajar. Mengawasi diri, mengawasi kesehatan, mengawasi banyak hal supaya jangan sampai ini, karena Natalan ya, kadang-kadang kita tergoda, sering diundang resto sana, resto sini. Akhirnya di akhir tahun meriang karena sering makan enak, no? Asam uratnya cekut-cekut kok jalan, makannya udah, ya. Tensinya naik, ya. Makanya beberapa undangan saya tolak. Saya tolak karena minta maaf ada pelayan di gereja. Sebab saya sudah berpengalaman dulu sama Budian di Lampung. Mesti kalau Desember akhir itu panen.
panen loro, sama-sama sakit ya. Saya mau kamar mandi itu sampai merangkak kayak orang tua itu. Dia udah nyekutur gitu ya. Udah jingkrung ya Pak Tembul, tuh sakit. Tak ditending itu. Karena apa ya? Ngundang ini. Pesta apa itu? Oh, di Kalimantan Barat itu lebih hebat lagi, ada berbintangnya. Berbintang, ada anggur, orang sana kan belinya di Malaysia itu. Ayo Pak Pendeta, ayo Pak Pendeta. Makanannya luar biasa. Tapi itu harus diawasi, jangan sampai itu menyebabkan saya jadi sakit. Nggak bisa berkorban, ditutup tahun nanti. Nilai-nilai hidup keluarga adalah supaya saudara menjaga diri satu dengan yang lainnya sehingga kita bisa melayani bersama-sama. Memiliki identitas sebagai jemaat dari Allah yang hidup, kita itu punya identitas yang jelas, memiliki Allah yang hidup. Sebagai umat yang mengenal Tuhan, saudara-saudara hidup di tengah-tengah dunia, kita harus waspada bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi kita sebagai manusia Allah, apa nasihatnya? Jauhilah semuanya. Uang diperlukan, tapi uang bukan segalanya. Persaudaraan yang segala. Saudara di dalam Allah yang segalanya. Kejarlah keadilan, adil, ibadah, kesalehan itu, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Sabar, lembut, sama kiai sepuh lembut. Ya. Saya Pak Endias lembut, tidak boleh saya marah-marah Pak Endias. Harus sabar mengasihi, berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Timotius sudah dikenal Paulus sejak kecil, sehingga dia diberikan peneguhan bahwa jemaat yang engkau gembalakan adalah jemaat sebagai fungsinya itu tiang penopang dasar kebenaran. Seperti bangunan inilah ada tiangnya, ada fondasinya. Sehingga saudara-saudara memegang firman Tuhan ini. Alkitab segala tulisan yang dialamkan Allah itu bermanfaat untuk apa? Ngajar, nyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian saudara-saudara hidup sebagai keluarga Allah yang di dalamnya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik. Jemaat Gloria Kain baik. Karena kita sadar kita adalah tiang penopang dasar kebenaran, di mana orang yang berdiri tidak roboh, yang bersandar tidak terjungkal, tidak. Karena kita pegang firman. Yang kedua itu amanahnya saya dan saudara itu harus semakin mengenal Kristus, mengenal Tuhan Yesus. Saya menggembalakan sudah 10 tahun, hampir 10 tahun. Bapak saudara pasti sudah tahu, itu suara motornya Pak Ari tadi ya. Ketika Pak Ari mau masuk ke rumah sudah punya Pak Ari itu, wah gitu ya. Artinya cuma udah kenal, saling kenal, nggak ada yang tertutup dalam diri saya, nggak ada yang tak rahasiakan. Saya sama Budia sudah dikenal, semua jemaat kenal. Main ke pastori silakan, ya. Nggak ada ditutup, nggak. Oh jangan, jangan. Ada yang minta didoakan, oh jangan, sedang sibuk, enggak ya, terbuka. Nah, tetapi di balik itu semuanya saudara-saudara, kehidupan berjemaat yang paling indah itu kalau saudara-saudara semakin mengenal Kristus. Dia yang telah menyatakan dirinya, Paulus menggambarkan satu ibadah yang agung itu karena Kristus mengasihi jemaat. Sehingga setiap orang yang mengenal dia itu akan dimuliakan.
Bagaimana orang yang mengenal Kristus? Dia mengalami pertumbuhan rohani. Rohaninya bertumbuh. Orang yang kerohaniannya bertumbuh, itu dia akan berkata seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah engkau ikuti selama ini. Untuk itu, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu dalam kerohanian. Latihlah dirimu dalam disiplin rohani. Sehingga usia 44 tahun itu bagi jemaat Gloria kalian berdoa itu sebagai gaya hidup. Hal yang biasa. Pak Bram silakan doa penutup siap. Jangan single Pak Bastian, jenengan mohon Pak Bram siap. Berdoa, baca firman, menyanyi, memuji Tuhan, melayani, itu hal yang menjadi sukacita. Namanya bertumbuh rohani. Dan mengalami keserupaan dengan Kristus. Ini yang indah. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ini Paulus cerita sama Timotius. Kamu sudah tahu saya. Kalau dibahasakan, sejak kecil aku sudah kenal engkau. Pada saat muda engkau kamu bawa mengikuti pelayanan Yesus. Engkau tahu cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayo sama-sama kita serupa Kristus ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maunya serupa siapa? Serupa Kristus. Remenipun kados Kristus. Nah, ini kalau belakang bahasa Jawa. Yang dimau itu saya mau seperti Kristus. Kasihnya, pelayanannya, ketulusannya itu seperti apa? Tuhan Yesus memberikan amanah kepada gereja Gloria agar membangun keluarga Allah. Kita itu keluarga Allah. Kalau bukan kita yang bangun, siapa yang bangun? Menteri PUPR? Ya enggak ya. Kita bangun sama-sama. Ayo kita bangun. Kita ini keluarga Allah. Ayo kita sama-sama semakin mengenal Kristus sampai nanti hari pengangkatan atau saat kita meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan serupa Kristus. Wah, indah ya. Indah atau sedih? Oh, pasti indah. Meninggal serupa Kristus. Apa doa Tuhan Yesus sebelum meninggal? Ya Bapakku, serahkan nyawaku. Iya. Jangan saudara sudah di detik-detik terakhir. Jangan Tuhan, saya belum keliling Indonesia. Gitu ya. Jangan Tuhan, saya belum kunjungi Hartono Mall. Gitu ya. Jangan Tuhan, bajuku belum tak pakai yang baru untuk Natal. Mari kita bertekad sama-sama merayakan ulang tahun ke-44 Gereja Gloria Kain. Kita sama-sama semangat. Sama-sama antusias itu keluar dari dalam antusias. Bukan dipengaruhi dari luar ya, dari luar itu kan kalau ada ini, kalau ada ini baru antusias. Tapi dari dalam itu beda. Untuk membangun gereja ini sebagai keluarga Allah. Meskipun ada gereja mereknya keluarga Allah ya, tapi kita keluarga Allah. Mari kita sama-sama mengenal siapa? Semakin mengenal Kristus. Sehingga selamat ya. Dirgahayu oleh 44 tahun gereja Gloria Kain. Kita sama-sama mengaminkan bahwa kita adalah jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Dari nasihat firman Tuhan kami menerima dengan sukacita. Rasa syukur kami
di ulang tahun gereja kami yang ke-44 ini, tekad kami tetap sama. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dan jemaat yang digembalakan, bahwa tekad kami adalah membangun jemaatmu yang adalah keluarga Allah. Tekad kami adalah semakin menjadi serupa Kristus. Yang inilah yang kami perjuangkan di dalam berjemaat. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Gembala. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita untuk menjalankan setiap amanat dalam berjemaat. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita di saat ini nanti akan dipergunakan untuk pengadaan AC. Untuk 2 persembahan nanti kami minta persediaan Bapak Iska. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menyertai perjalanan gereja ini hingga 44 tahun dengan berbagai macam masalah, dan semuanya itu dapat kami lalui dengan kuasa-Mu Bapa, dengan kasih-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai kami, jemaat-Mu Gloria Kain ini sampai akhir kehidupan kami semuanya Bapa. Tuhan, kami ucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikan firman-Mu kekuatan dalam hidup kami untuk semakin dekat kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Ini rasa syukur kami kepada-Mu karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menyertai dalam kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila ada dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Kiranya persembahan ini menjadi berkat buat jemaat di tempat ini dan dapat menunjang pelayanan pekerjaan di tempat ini Bapak. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita dengarkanlah panggilan memberi yang terambil dari kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Adik Mesia dan adik Ulin akan membantu kita untuk mengedarkan kantong persembahan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita nyanyikan pujian Sajeng Lia dari Gusti. Hati
Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa merayakan hari ulang tahun gereja kita. Untuk pertama-tama saya juga bersyukur karena masih bisa menikmati ulang tahun yang ke-44 untuk gereja saya, gereja kami. Kecuali kalau saya mau egois ya, ini jago gitu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang saya salah satu mungkin yang dituakan di gereja ini karena sudah 26 tahun saya bekerja di sini tanpa lowong ya, tanpa pergi dari tempatnya. Pertama-tama saya memang dulunya bukan bergereja di sini. Saya ada di gereja di Ngatinegara. Nah, kemudian pada waktu itu ada sedangnya Bapak Murid Carlos Soekarno, suami dari Ibu Ninja, kemudian menyuruh karena gabung saja di sini. Nah, kemudian saya gabung dan minta izin sama Pak Darkes Diono waktu itu ya. Kemudian diberikan surat dan resmi saya menjadi anggota di gereja Kayan ini. Pada waktu itu pertama kali saya lihat Mas Herimawan ini, rambutnya sekian. Wah, saya takut ini. Kemudian ternyata baik sekali. Waktu itu masih remaja, mungkin umur 22 mungkin ya Mas. Ini Mas Heri 22 tahun mungkin ya, kalau enggak 23, 22 antara itulah. Masih muda-muda, Mbak Titi, Mbak Eti, Mbak Aan dan seterusnya masih muda-muda, Mas Heru juga ya. Sudah menikah lagi Mas Heru. Pada waktu itu baru-baru saja menikah, belum. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya diberi waktu 5 menit atau 7 menit. Memang kalau disuruh bersaksi saya banyak sekali, mungkin tidak hanya 5 menit tapi mungkin sampai sehari semalam nggak habis-habis ya. Pertama-tama memang saya bergereja di sini itu yang sangat prihatin pada waktu itu kami melayani tidak ada musik, hanya ada gitar. Kita dua yang melayani, saya, Mas Heru dan Mas Hari gantian. Seminggu gitu kan gitu ya. Itu kemudian ada keroncong, alat-alatnya itu juga bukan punya kita tapi punya desa dusun ya. Kemudian kita dipinjami dari dusun, kemudian ada donatur yang memberikan alat untuk keroncong ya. Dan keroncong kita waktu itu kena sekali. Dulu penyanyinya Mbak Titi sampai masuk lagi. Itu kesaksian mengenai pengungsian kita sampai sekarang punya draft dan sebagainya. Itu puji Tuhan, puji syukur pada Tuhan. Semua itu bisa terlaksana. Apalagi kita waktu tadi dikatakan sama Pak Pendito kalau PA itu pakai daun ya, kalau bisa nyebrang sungai kalau apa saya waktu itu. Tapi sekarang yang punya sepeda motor hanya satu saja atau dua. Kalau Pak Gideon Silko dulu naik sepeda sana kemari sampai sesat. Sekarang ada sepeda motor, bahkan sudah sampai punya mobil. Itu puji Tuhan sekali. Kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, saya tidak bersaksi sangat panjang sekali, tapi melayani Tuhan itu sangat indah sekali. Tidak hanya berkat-berkat yang melimpah, tapi kita selalu ditolong, dituntun. Bukan berarti kita tidak pernah sakit atau tidak ada masalah, tetap ada. Tapi Tuhan nyata-nyata dalam kehidupan saya secara pribadi itu sangat memberkati saya. Ya, sampai sekarang pun, ya, baik dari diri saya pribadi, istri, anak-anak, kemudian bahkan cucu-cucu, itu merupakan suatu berkat yang berlimpah bagi saya untuk saya bisa melayani Tuhan di gereja ini.
karena itu harapan saya Bapak Ibu sekalian, apalagi yang masih muda-muda ini, yang pertama adalah saling mengasihi ya, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ya, saling melayani. Kemudian yang ketiga adalah saling mendoakan. Saling mendoakan itu indah sekali. Mungkin sekarang Bapak Ibu dan sekalian lupa bahwa punya Bapak Pendeta Cakarari. Sudahkah Anda mendoakan dalam tidur Anda dan sebagainya? Pernahkah itu? Nah, mulai sekarang cobalah berdoa untuk orang-orang yang kita kasih. Sangat indah. Bahkan orang yang tidak kita kasih pun yang kita doakan ternyata secara tidak sadar mereka juga mengasihi kita. Ya, kita terus yang sakit kita doakan, walaupun tidak kenal masalah siapapun ya, maksud saya itu kenal tapi tidak begitu baik, tapi kita tetap mendoakan hal yang baik. Itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk yang muda-muda jangan lupa untuk mengasihi ya, saling melayani, dan kedua saling mendoakan. Itu harapan-harapan saya, karena dengan tiga hal ini gereja ini akan selalu bertumbuh dan berkembang. Kalau tidak mungkin akan bisa. Selain kita yang melayani, siapa lagi ya? Kemudian kita yang akan masih kita mendoakan siapa lagi kalau bukan kita. Ya, kita yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melayani di sini, ya kita akan selalu mendoakan satu lain, antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih lagi, ini kesaksian juga Bapak Ibu dan sekalian. Gereja di sini itu dulu juga banyak mahasiswa ya yang melayani, tapi sekarang sudah menyebar sana, tapi masih ada juga. Itu juga puji Tuhan. Ya, sekarang Mas Aplus dan teman-temannya ya yang masih ada. Padahal dulu banyak sekali ya yang melayani di sini. Itu salah satu kesaksian. Ya, itulah kesaksian saya. Bapak Ibu dan Saudara, jangan lupa sekali lagi saling mengasihi antara satu dengan lainnya. Yang kedua melayani, yang ketiga adalah saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Nathanael. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Tadi kemarin ya di WA Mbak Catherine -1. Oh, besok kesaksian ya. Apa isinya? Yang pertama itu perjalanan pertumbuhan iman saya. Yang kedua harapan dan doa untuk Gloria Kain. Pak Endes tadi udah bercerita bagaimana masuk ke gereja Kain. Tak terasa ya Pak Endes ya, waktu sudah sangat lama sekali. Pak Endes tadi 26 tahun Pak Endes ya. Iya. Saya 28 tahun. Ternyata nggak terasa ya, sudah tua juga ya. Tapi saya sering bilang sama Cici kok kalau yang sering orang lain itu kok berubah, kalau saya sendiri tetap awet muda terus ya. Saya lihat itu kan mereka cepat berubah, cuma ya nggak bisa ditipu, kadang rambut mulai memutih gitu ya. Jadi saya masuk situ tahun 1996 itu mungkin Aki Dirham belum ada waktu itu, Pak Heru masih SMA. Kalau Pak Ari tadi kesini, Davin masih kecil, Davin sama sekali belum ada. 96, jadi waktu itu saya kos di dekat Jombor. Jadi saya ke gereja Aletheia, pulangnya itu jalan kaki. Jadi Mas Pandri itu jadi kenalan saya waktu jalan kaki. Kapan-kapan yuk main ke Kayen. Oke Mas, saya boleh jadi ke gereja Baptis Kayen. Ternyata mau diajak itu saya disuruh boncengkan, jadi bukan motor ya, sepeda ya. Jadi tahun 96 itu saya dari Jombor sampai ke sini tuh naik sepeda, saya di depan karena Mas Pandri itu nggak bisa kalau di depan kalau boncengan. Jadi saya setiap ke Kayen harus boncengan naik sepeda. Jadi saya dikerjain juga rupanya. Posisi tahun 96. Setelah tahun 96 akhirnya saya berkenalan dengan Pak Pendeta Joko Sukono. Daripada kamu jauh-jauh, kamu tinggal sama saya aja yang di rumah yang ditempati Pak Endes sekarang itu. Jadi dulu namanya Pastori ya, di tempat Bu Indes itu Pastori.
Saya tinggal di situ, ikut kunjungan. Kalau Pak Joko itu di Kayen belum bisa naik sepeda, belum bisa naik sepeda motor, jadi kemana-mana jalan kaki. Ke rumah Pak Akmo, ke rumah siapapun jalan kaki. Sampai di depan rumah itu namanya Pak Ngadili ya Mas ingat ya? Mas dengan di pendeta apa? Wih, bukan Mas. Kalau ngomong rencang Pak Pendeta Joko Sukono, jadi dikiranya saya ke pendeta karena ikut mengunjungi kemana-mana. Iya, setelah Pak Pendeta Joko Sukono pindah pelayanan, ada Pak Moritz, jadi almarhum Pak Moritz. Di situ saya dikenalkan bagaimana pengajaran tentang jaminan keselamatan. Dan saya pada saat itulah saya menyadari bagaimana keselamatan bagi orang percaya itu adalah suatu kepastian. Makanya pada saat tantangan ada program baptisan waktu itu dilayani oleh almarhum pendeta Bekti ya, Samuel Bekti itu dari Sutomoyo. Jadi saya dibimbing oleh Pak Moritz untuk baptisannya oleh Pak Bekti, dan saya waktu itu dikasih konsultasi namanya apa, ya udah saya pilih Nathanael gitu. Kenapa? Tak ada kepalsuan Pak gitu. Jadi saya apa adanya, jadi nggak ada kepalsuan. Setelah itulah saya bergaul dengan Pak Moritz. Setelah itu kekosongan gembala, saya bergaul juga dengan Pak Omar Purwaila 8 tahun. Dan sampai sekarang Pak Ari. Luar biasa pengalaman yang saya alami dengan 4 gembala jemaat yang sampai saat ini terus dikuatkan kerohanian oleh Pak Catur Ari. Berkaitan dengan pesan dan pesan untuk Wood Gloria Kayen, yang pertama adalah terus jaga kekompakan kita dalam berjemaat. Seperti Pak Des tadi katakan, kalau dulu mungkin kita PA jalan kaki bareng-bareng ke Kandungan, ke Lempong, biarpun kita sekarang tetap berangkat dengan mungkin naik motor, naik kendaraan, tetap kita pertahankan kekompakan itu dengan suasana yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan tetap semangat dan optimis. Karena apa? Gloria itu, kemarin saya berguru dengan Pak Pendeta dan Bu Idias, Gloria itu tidak jauh dengan kata gelora ya. Jadi sering ada permasalahan. Saya mengingat bagaimana Tuhan Yesus dengan perahunya bersama muridnya. Tuhan katakan, jangan takut, ini aku. Jadi murid-murid Tuhan pada saat menghadapi suatu permasalahan dalam perahunya, seperti kita dalam perahu berjemaat, kita pasti ada masalah, tapi kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus, ini aku, jangan takut. Jadi kita memandang kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi apapun juga pergumulan kita berjemaat, pergumulan gereja, kita hanya berpengharapan yang terutama hanya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus adalah kepala gereja itu sendiri. Dan kita tetap yakin perancangan Tuhan bagi gerejanya adalah yang terbaik dan terindah. Terima kasih karena Mbak Catherine memberi waktu juga 5 menit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan video singkat tentang perjalanan pelayanan Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen. Perjalanan Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen dimulai dari inisiatif Bapak Diakon Gideon Suyoko, Bapak Priyohadi, dan Bapak Ponco Suwarno yang awalnya beribadah di Gereja Baptis Indonesia Anugerah Yogyakarta. Mereka memutuskan untuk memulai ibadah rutin di Kayen pada tahun 1978 di rumah Bapak Ponco Suwarno. Jemaat awal terdiri dari 3 keluarga yang kemudian bertambah, termasuk keluarga Bapak Hudoyo dan keluarga lainnya. Tahun 1980, Bapak Ponco Suwarno mewakafkan tanah untuk pembangunan gedung gereja yang rampung setelah 4 tahun pengerjaan bertahap, yaitu pada tahun 1984. Pada tahun 1995, Pendeta Muda Joko Sukono diangkat menjadi gembala sidang dan kemudian mengundurkan diri dari pengembalaan pada tahun 1997. Pada pertengahan tahun
tahun 1998 dikenalkanlah ke jemaat seorang pelayan navigator bernama Bapak Maurits Charles Soekarno, yang kemudian diangkat menjadi gembala sidang pada Desember 1998 yang mengembalakan hingga tahun 2000. Setelah itu, gereja mengalami kekosongan penggembalaan dan pelayanan mimbar di dalam BPD GGBI Yogyakarta. Pada saat itu, jemaat menunjuk Bapak Widoyo Irawan sebagai pembina pelayanan. Tahun 2005, jemaat mengangkat Bapak Omar Purwaila sebagai gembala sidang yang mengembalakan hingga 2013. Pendeta Catur Ari Krisnanto mulai menggembalakan sejak 1 Juli 2015 dan sampai saat ini masih setia menggembalakan. Berikut dokumentasi pelayanan dan persekutuan di Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayu. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemotongan tumpeng, pemotongan kue ulang tahun dan pembagian kakek, ya, yang akan dilaksanakan oleh pendeta. Bentar, sediakan pendeta. Yang pertama kita akan melaksanakan pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng akan diberikan kepada setiap generasi dan dalam gereja Baptis Gloria Kayu. Yang pertama, pemotongan tumpeng pertama akan diserahkan kepada Bapak Gideon Suyoko.
anggota gereja kepada gerejanya. Nanti semua akan dapat ya. Bapak ini secara simbolis untuk kita bersyukur masih diberi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang masih setia mendoakan kita. Bapak Gideon Suyoto. Selanjutnya, potongan tumpeng kedua akan diserahkan kepada Bapak Elias Waluyo. Selanjutnya potongan tumpeng ketiga akan diserahkan kepada Ibu Dr. Lince. Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, tadi di sejarah gereja kita menyaksikan gembala sidang kedua. Bapak dan Ibu yang kita kasihi, jangan pergi ya Bu ya. Ibaratnya anak ketunggal ibu kita harus tinggal benar. Terus diberkahi matur sembah dulu. Selanjutnya, potongan tumpeng selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak Harsono. Ini orang tua yang kita kasih, Bapak Arsono, foto dulu. Dia mendekat yang mau difoto. Terus diberkahi Pak, matur nuwun. Ya, pemotongan tumpeng selanjutnya diserahkan kepada Saudara Adi Hermawan. Generasi Mas Adi ini ya. Ketua perancang periode selanjutnya ya. Diberkahi matur nuwun. Terima kasih Pak. Pemotongan tumpeng selanjutnya kepada Saudara Albert. Albert beri ucapan dalam bahasa Inggris sekarang. Ayo Bet. Ayo. Happy birthday for KB Gloria Kayan for the 44th time. I hope this church has more solidarity when it comes to some like events, joining some events, and I hope KB Gloria Kayan can stay forever.
Ya, selanjutnya pemotongan kue ulang tahun. Pemotongan kue ulang tahun akan diserahkan kepada Ketua PBI, Ketua WBI